Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UI Watch hari ini mengunjungi Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya. Di belakang kami persis sumur di mana tempat 7 pahlawan dibenamkan oleh PKI. Saya Maria dan di sebelah kanan saya, di sebelah kiri saya Joko Sembeno. Kami ingin berbincang-bincang tentang masa 65 ya. Ya, baik, terima kasih Mbak Maria. Jadi kita hari ini sengaja berkunjung ke sini, ke Monumen Pancasila Sakti, untuk kembali mengenang peristiwa pada tanggal 30 September tahun 65. Memang sudah berlangsung selama 59 tahun yang lalu. Sehingga bagi generasi yang tahun itu belum lahir, mungkin tidak mengenal situasi. Kebetulan kami di sini berdua dengan Mas Joko sudah ada di tahun tersebut dan sudah sekolah, sehingga paling tidak sudah mengenal, sudah mengetahui bagaimana terjadinya peristiwa yang menghebohkan dunia ini. Jadi betul bahwa di belakang kami ini adalah sumur di mana tempat 7 pahlawan revolusi telah ditanam di sini, dimasukkan, ditanam dan ditanamkan secara sangat tidak manusiawi, sehingga menjadikan suatu bayangan kita perbuatan mereka ini benar-benar biadab. Dan ini menjadi tata sejarah, sehingga apabila sekarang ini ada upaya-upaya pihak tertentu dengan membuat peraturan-peraturan yang seolah-olah menyebutkan bahwa komunis ya atau PKI itu adalah korban, maka ini adalah suatu pemutarbalikan fakta yang sangat-sangat jahat. Karena bukti di sini ada ya bahwa pahlawan ini, para jenderal dan para perwira tinggi ini telah dibunuh oleh komunis, dan kita tahu banyak saksi yang menyatakan hal tersebut, termasuk di sidang pengadilan. Bahkan sampai sekarang ini para putra-putri pahlawan revolusi pun masih ingat kejadiannya. Bagaimana mereka melihat ayahnya ditembak, diseret, dilempar ke truk dan sebagainya. Jadi untuk para generasi muda, janganlah kalian mau untuk dibohongi ya apabila ada upaya-upaya yang membuat sejarah ini berubah berganti. Bahkan ada upaya-upaya untuk memberikan fasilitas kepada para anak-anak PKI yang mereka sebenarnya adalah para pelaku kejahatan ini. Selain di Jakarta ini, di Lubang Buaya ini, sebenarnya juga ada daerah-daerah lain yang juga menjadi tempat yang menjadi tempat korban ditanamkan. Dan ini mungkin Mas Joko selaku orang Klaten dulu ya. Jadi Klaten, Mas Joko silakan Mas Joko, tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berusia 10 tahun ketika peristiwa Malam Jahanam itu terjadi, yaitu tanggal 30 September 1965. Dan saat itu pemerintah waktu itu Bung Karno sebagai presiden sempat mengintroduksi istilah gerakan 1 Oktober. Gestok. Jadi G30S dari miring Gestapo ini ingin disaingi dengan istilah gestok, tetapi nampaknya istilah gestok tidak laku, karena kalau menyangkut sampai gestok itu kan berarti aksinya Pak Harto mulai siang hari sampai petang itu sudah berhasil menguasai ibu kota. Inilah mungkin pertama kali sudah ada bukan pemutarbalikan, tetapi Menghapus menyimpangkan ya? Gitu, menyimpangkan ya. Itu satu. Dan kedua, makam yang ada di belakang saya, sumur itu, perlu diketahui bahwa para jenderal, 6 jenderal dan 1 perwira itu sama anaknya Pak Nat, Dirman Nasution, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ya. Tetapi yang ini adalah tempat mereka ingin disembunyikan, yang akhirnya ketahuan oleh itu siapa yang RPKAD atas petunjuk dari seorang agen polisi
yang dibawa ke sini. Dan memang PKI juga tidak alih-alih benar. Ternyata nangkep Pak Jenderal Nasution itu salah, biar tendian. Kemudian mau mencari rumah siapa lagi gitu, salah rumahnya Pak Lemena. Dia memang beberapa suatu dalam perjalanannya operasi itu saja PKI telah mengalami kekeliruan-kekeliruan. Dan perlu diketahui bahwa selain sumur di sini ada satu lagi yang menyangkut terbunuhnya perwira Angkatan Darat adalah di Jogja, yaitu Kolonel Katamso Brigjen Anumerta, kemudian juga Kolonel Sugiono, masing-masing adalah komandan Korem dan kepala stafnya. Jogja ya. Dan satu lagi, tapi itu jumlahnya ribuan, bahwa di Klaten, di Jawa Tengah, juga di Jawa Timur, itu hampir setiap rumah waktu itu diminta untuk membuat sumur, membuat lubang. Lubang-lubang itu dimaksudkan untuk nanti menghadapi tentara Nikolim. Nah, kami waktu itu kecil mencari minyak tanah beli tapi habis, karena untuk menghadapi besok itu akan ada pasukan Baris Merah, pasukan Nikolim yang tidak bisa berbahasa Jawa. Itu kira-kira tanggal 20 Oktober. Ketika RPKAD memang sudah memasuki kota Semarang, dan tanggal 22 Oktober itu 65 itu sudah masuk kota Surakarta. Nah, kami ditakut-takuti besok itu tentara Nikolim, jangan dibantu. Dan tanggal 22 Oktober itu sepanjang jalan Prambanan sampai Surakarta, ya, khususnya Tegalgun, Kartosuro sampai Delanggu, itu jalan nggak bisa dilewati kendaraan karena dialang-alangi, dibalikan di situ pohon-pohon, tebangan pohon dan kawat-kawat telepon diputus. Dan saya yang masih terbata-bata dalam bahasa Indonesia sempat bangga dan saya menunjukkan, ternyata dia bisa bahasa Jawa gitu. Omai Daryanto mana? Ibu di situ Pak, ya. Kata di situ, nama saya segala macam itu bahasa Indonesia yang waktu itu kelas 3 SD baru saya pelajari. Saya sehari-hari bahasa Indonesia. Jadi dari pelajaran itu kemudian berkembang secara resmi. Tetapi sejak reformasi ini ada istilah namanya pelurusan sejarah. Dan ternyata pelurusan sejarah itu hanya ingin membalik bahwa Angkatan Darat itulah yang sebenarnya, bahwa Dewan Jenderal itulah yang akan mengkudeta Soekarno, bahwa orang-orang pondok pesantren itu umat Islam yang membunuh. Padahal itu sangat tidak benar. Selama suara-suara itu maju, kami yang tua dan ya mungkin yang lebih muda lagi akan tetap menjawab dengan narasi dan diksi yang berbeda dengan mereka, karena memang apapun namanya bahwa PKI adalah dalangnya. Itu salah satu versi. Kan kita tahu ada 7 versi itu. Ada katanya Pak Harto dalangnya, Soekarno dalangnya, kemudian CIA dalangnya, atau PKI dalangnya. Manapun itu dalangnya, tetapi yang jelas PKI ada di pusaran itu. Pusaran bagaimana mengharapkan jika Soeharto jatuh, saatlah kita. Dan kesalahan PKI yang mungkin tidak diduga, dia ternyata mengikuti doktrinnya Aidit. Setelah mendengar 4 Agustus Bung Karno muntah-muntah darah, muntah-muntah kemudian datang dokter itu, kita lebih baik mendahului daripada didahului. Dia lupa bahwa falsafah wayang itu yang dikatakan Angkatan Darat, Angkatan Darat itu adalah siapa yang mendahului itu belum tentu menang. Kalau perang di dalam wayang kulit itu selalu yang menghantam dulu, itu mesti biasanya sebelah kiri. Nah, dan akhirnya kalah. Meskipun PKI menemukan idiom-idiom mempribunisasikan Kartmak itu dalam istilah-istilah setan desa, setan kapitalis, birokrat, setan apa macam-macam. Ada 3 setan kota dan ada 7 setan desa. Jadi ada rupanya setan lebih banyak di desa menurut PKI. Ya itu bisa Anda baca. Mungkin buku yang patut dibaca yang bagus adalah salah satunya adalah buku dari beberapa sejarawan yang ditunjuk oleh Pak Malik Fajar menghadapi kegelisahan Bu Megawati. Akhirnya muncul istilah Malam Jahanam. Bukunya 2 jilid, itu 2 jilid yang sudah beredar 1 jilid. Kemudian bukunya Hermawan Sulistyo itu Kiki itu sejarawan dari LIPI.
anak kota sastra UI dan kemudian dapat doktor di Arizona, Ohio juga. Dia diterjemahkan adalah paluarit di ladang tebu. Jadi di situ memang PKI itu sangat kuat sebagai dalang. Tentu dia dengan backup RRC, Bahaya Utara. Bahaya Utara inilah yang selalu diingatkan oleh para jenderal yang 1 Oktober itu mau dipanggil Bung Karno. Aku melihat barat, Amerika, dan Inggris sebagiannya. Kenapa kau bilang bahaya dari utara? Itu yang sebenarnya ingin diklarifikasikan oleh Jenderal Yani. Tetapi ternyata malam itu dipanggil, ternyata bukan dipanggil, tetapi dihabisin oleh namanya, kan ada 3 pasukan tuh, Pasopati, Bima Sakti, dan Pringgondani. Bima Sakti itu yang RRI, yang menduduki itu, kemudian Pasopati yang nangkepin, yang bunuh itu adalah Pringgondani ini. Itu angkatan udara. Itu Kapten Suyono, komandannya. Ini yang paling, jadi yang nyiksa itu Pringgondani. Itu komandannya dari angkatan udara dan itu PGT. Nah, itu apakah di situ oleh sejarawan yang sudah meninggal itu siapa yang Tempo itu siapa yang? Oh iya. Nah, itu yang kemudian dosen Hukum. Oh bukan, dosen di Universitas Pertahanan. Oh, Salim Said. Jadi ada kesalahan ini, bukan kesalahan, ada sesuatu yang missing link bahwa diculik itu ternyata dirubah jadi ditangkap hidup atau mati. Itu di siapa yang main di situ? Itulah yang sampai sekarang tidak pernah terjawab. Mudah-mudahan suatu saat akan terjawab dan pertanyaan-pertanyaan, statement bahwa pelurusan sejarah apapun itu hanya dalih. Dan dalih itu sekarang tidak berhenti, lahirlah kepres macam-macam. Sehingga yang dipahlawankan korban. Ya. Padahal yang korban itu sebelum RPKB datang itu sudah 19 pemuda Muhammadiyah dibunuh di Surakarta. Itu ada prasasnya di Gedung Kopi di Bengawan Solo itu. Kemudian 60 berapa itu di Banyuwangi, di Jambu Kidul juga. Jadi ratusan orang yang dibunuh. Kalau memang PKI nyalain Dewan Jenderal kok, kenapa dia juga bunuhin rakyat miskin, rakyat di bawah? Santri-santri. Ya, kenapa mereka juga melakukan gerakan massa? Itu bukan konflik internal angkatan darat, itu memang maunya dia. Dan salah langkahnya PKI ternyata ya ditelan oleh sejarahnya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi cerita yang banyak mungkin orang tidak pernah mendengar ya. Dan mungkin kita berharap kepada Menteri Pendidikan atau apa ya dalam ini untuk meluruskan sejarah ini kepada generasi muda, supaya generasi muda, saya yakin banyak yang tidak tahu, saya pun banyak yang tidak tahu. Saya rasa ya kita coba aja bagaimana caranya supaya ini sampai kepada generasi yang mendatang. Mungkin Mas Heru mau tambahkan sedikit. Ya, baik. Sebagai closing, saya mau ingatkan lagi bahwa pada beberapa bulan yang lalu ada upaya-upaya untuk menghapus jejak sejarah. Betul. Di 3 bulan sini. Antara lain apa? Di Merdeka Timur, di kantor Kostrad sudah dihapuskan diorama, ya, sudah dihapus. Itu udah upaya. Nah, kemudian ada upaya juga untuk menghapuskan monumen ini. Dan kami dari Watch menolak keras dan kami berdemo, sehingga alhamdulillah upaya itu tidak dilaksanakan. Jadi kita harus pertahankan terus monumen ini untuk mengingatkan para generasi muda, dan UI Watch selalu menerbangkan kejujuran, kebenaran dan keadilan sesuai dengan motto kita, yaitu Veritas, Probitas, Justisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersalaman. Iya. Racikan Berita 1.